Oke guys, jadi di video kali ini kita tidak membahas tentang game nih guys ya. Cuman kita bakal membahas suatu hal yang menurutku penting diketahui oleh anak-anak muda gitu. Karena pasti kalian kepengen dong mendapatkan 100 juta rupiah pertama kalian di usia muda kalian. Dan kali ini kita bakal membahas bersama seseorang guys yang luar biasa sekali ya. Karena dia ini di saat dia masih muda banget gitu guys ya, dia itu bisa mendapatkan 1 miliar pertama gitu guys. Dan itu sampai masuk berita heboh di mana-mana gitu ya. Dan dia adalah Andika Sutoro Putra. Halo bro. Halo, Bro Bos. Wih, Jadi, thank you Bro. gila. Bro Justin. Jadi Ya. Hmm. sebetulnya gini guys ya, kan apa tuh? Sebetulnya gini bro, kan di channel gue ini kan gue bahas tentang game terus gitu kan, main Iya. game terus. Nah maksudnya ya kalau misalkan gue main game terus, gue dapat keuntungan juga gitu memang, gue dapat duit gitu kan. Cuman gue berpikir juga gitu loh, kayaknya kalau gue nge-share cuman game doang itu nggak bagus juga gitu. Maksudnya gue harus kayak nge-share juga apa sih yang mereka lakukan supaya game ini tuh nggak memberi dampak negatif gitu. Paham gak sih? Maksudnya nggak sampai mereka itu benar-benar kecanduan main game gitu bro. Aku merasa itu guys ya, perlu menceritakan sesuatu yang mungkin anak-anak muda itu perlu tahu gitu ya. Dan jadi aku itu sebetulnya udah bukan kenal sih guys ya. Jadi aku itu tahu dia gitu ya. Aku itu tahu dia nggak tahu aku dulu guys ya. Tuh, Sekitar 6-7 tahun lalu itu bro ya. 67 tahun. Ya. 6. Jadi waktu umurku itu sekitar itu guys ya, umurku itu sekitar enggak 18 ya, 18-an. Nah, lu berarti 20 ya, Bro ya? 20 ya, 20. Iya, dia 20 tahun. Kita ketemu waktu itu jadi ada di seminar, guys. Di seminarnya Pak Tung Desemuaringin. Kalian ada yang tahu nggak? Nah, jadi di seminar apa itu? Gue lupa dah itu pokoknya. Jadi kan seminarnya ada banyak soalnya seriesnya gitu kan. Nah, itu pokoknya di salah satu seminar si Bro Putra ini sama temennya dia guys, sama temennya namanya Luke kalau nggak salah ya. Iya, Iya namanya lo. sih. Nah, itu zaman dulu itu guys ya. Wah, itu aku itu kesana naik ojek kayaknya ya. Kesana itu naik ojek. Wah, wow. Wah. Serius bro, itu zaman dulu itu gue itu wah duitnya dikit banget lah, maksudnya parah banget lah gitu bro. Gue itu lagi abis-abisan lah di situ. Nah terus di saat itu guys ya, di saat aku itu terpuruk gitu guys ya, ada satu anak muda itu yang bisa masuk berita di mana-mana, dia dapat 1 miliar gitu bro. Bener gak sih? Maksudnya miliaran lah, udah dapat 1 miliar pertama di usia berapa waktu itu bro? Lu bro? 17-18 waktu itu. Gila sih itu. Bayangin guys ya. 17-18 1 miliar guys ya. Aku itu dapat 100 juta pertama itu umur berapa ya? Umur 19 kayaknya guys, 19. Wah, gila, keren. 19 kayaknya. Wah, enggak lah itu lu 1 miliar bro, jauh lah bro. Gila sih. Jadi kan lu naiknya cepet banget bro. Cepat sekali. Waduh, amin lah. Jadi si Bro Putra ini guys ya, kalau misalkan kalian nggak tahu nih ya, zaman dulu itu pas di seminar itu apa ya? Orang-orang itu kalau di zaman dulu itu demen banget sama namanya jam tangan Seven Friday. Bener gak bro? Zaman dulu itu tuh. Iya, itu 6-7 tahun lalu lah ya. 6-7 tahun lalu. Iya. Dia itu pakai jam tangan itu, terus dia punya Mercy, punya BMW. Wah, itu gila itu guys ya. Jadi maksudnya itu dia benar-benar kayak gimana ya? Kayak aku itu pengen satu aja tuh nggak punya gitu guys ya. Dia punya Mercy, punya BMW. Wah, istilahnya ya gimana ya? Dia itu pasti tahu sesuatu hal yang anak muda lain itu nggak tahu. Bener gak bro? Menurut tuh bro? Dulu ya mungkin karena gue mulai 14 tahun kan. Terus banyak belajar, baca buku, ikut seminar kan. Terus kita ketemu di sana. Ya.
Ya, jadi udah mulai duluan lah. Jadi makanya usia 17-18 bisa sampai untuk 1M karena udah jalan 3-4 tahun gitu. Dari kecil gitu ya? Iya, dari 14 tahun. Iya. Gitu. Oke, berarti ini lu bakal kasih tahu lah nih bro ya. Kira-kira Iya. hal apa saja nih yang kira-kira anak muda nih mungkin umur 18 tahun, 17 tahun gitu ya, atau mungkin 20-an supaya bisa dapetin 100 juta pertamanya nih bro. Iya. Kira-kira ada rahasianya berarti kan nih bro ya? Ada rumusnya lah istilahnya, bener gak sih? Ada rumusnya gitu bro, bener gak? Iya, mungkin bukan sebenarnya bukan rahasia juga, tapi lebih ke. Biasanya kalau orang baru mulai kan dia kan belum tahu ya bro ya, dia belum tahu. Iya. Resepnya gitu ya. Resepnya gimana? Kalau misalnya kita kan sekarang ya kita udah lalui 100 juta pertama, kita udah lalui 1M pertama atau mungkin 10M pertama. Puji Tuhan lah. Ya bersyukur ya. Amin ya bro. Karena kita udah, ya amin. Karena kita udah lewatin, jadi tahu gitu kira-kira apa sih kalau kita baru mulai, kalau kita misalnya mengulang kembali nih bro jalan kita dari awal, kita kan jadi tahu kan kira-kira harus apa yang diketahui, apa yang harus disiapkan gitu, apa yang harus dikerjakan gitu kan. Ya bener itu sih. Tapi nih bro, gue pengen nanya nih bro, lu dapetin 100 juta pertama itu gampang nggak? Dan kira-kira lu dapetin itu seingat lu di usia berapa tuh bro? Lu dapetin 100 juta pertama tuh? Karena kalau gue jujur gak gampang gitu bro. 100 juta susah. Gak gampang gue. Susah banget bro. Memang susah ya. Pas baru mulai 100 juta pertama tuh susah banget. 1 miliar pertama juga susah banget. Tapi kalau sekarang karena udah ngelewatin, sekarang jadi gampang, iya kan? Tapi iya. Untuk baru mulai itu susah gitu. Dan waktu itu memang gue kan mulai 14 tahun. Di usia 15 sih memang udah untung sampai 100 jutaan saat itu. Jadi 15 tuh ya? Iya 15 saat itu. Jadi memang Gila itu udah ngerasain lah. Masih SMA 1 berarti itu bro ya? SMA 1 ya? Iya SMA 1, 2 gue waktu itu kuliah usia 16an tahun. Jadi udah mau lulus tuh. Jadi memang agak cepet sih gitu. Lu agak cepat masuk sekolahnya ya? Iya sekolah agak cepet. Usia 16 tahunan udah masuk kuliah waktu itu soalnya. Wah gila guys. Jadi dia ini bukan cuma pintar cari uang gitu guys, tapi sekolahnya juga pintar gitu guys. Karena kalau nggak pintar dia nggak bisa. Justru apa bro? Justru sekolah kacau bro. Tapi kan istilahnya lu 16 tahun bisa masuk kuliah itu pintar bro. Hitungannya pintar, benar gak bro? Cuman kalau sekolah nggak tahu kenapa malas belajar lah kalau sekolah dulu ya dulu. Iya. Walaupun katanya nih bro ya, gue pernah denger nih ya, katanya lu itu salah satu motivasi lu itu gara-gara pernah dijadikan apa tuh judul ya bro ya, judul apa tuh? Judul pas masuk berita. Yang apa tuh yang lu peringkat itu bro, itu bro, mau dibahas kan bro? boleh. Ya jadi dulu kayaknya 6 tahun lalu lah, 6 tahun lalu ya. Gue pernah masuk berita, di interview, dijadiin judul gitu. Mungkin sekarang apa tuh, bro? Sampai sekarang kayak masih ada di majalah SUA kalau nggak salah. Jadi anak muda ranking 37 dari 38 jadi miliarder sekarang gitulah. Widih. Itu udah 6 tahun lalu kayaknya. Tapi berarti itu bagus banget guys ya. Bayangin guys ya, ranking 37, 38 aja bisa seperti itu gitu. Apalagi kalian yang tidak ranking 2 dari belakang gitu. Pasti lebih bisa, bener gak bro ya? Kalau tahu resepnya bro. Setuju. Harusnya sih begitu. Itu jadi motivasi guys ya. Jadi motivasi guys ya. Kalau lu gimana nih bro? Lu sekolah gimana? Apa? Kalau gue sekolah ya gue biasa-biasa aja sih bro. Gue pernah lah masuk 5 besar. Cuman kalau ada maunya aja. Jadi waktu itu gue ada cewek tuh ya. Nah, gue lagi deketin gitu kan. Dia itu pinter. Jadi kalau ada tujuannya bisa gue masuk 5 besar gitu bro. Tapi kalau gak ada tujuannya ya gue biasa-biasa aja. Cuman gak nyampe 2 terakhir juga sih bro. Tengah-tengah lah gue bro. Gak sampai separah gue bro. Iya cuman itu bagus banget gak sih buat kalian yang nonton ini. Artinya apa tuh guys? Yang 2 dari terakhir aja bisa gitu. Apalagi kalian yang tidak 2 dari terakhir. Karena menurut gue nih bro, maksud gue jujur ya.
buat kita jadi peringkat 2 dari belakang itu nggak gampang loh bro. Gitu ya? Bener gak? Gak gampang ya? Hah? Nggak gampang sih bro, karena gue pernah apa tuh? Gue jujur pernah nih bro ya, pas di sekolah itu gue pernah itulah apa tuh, parah lah, kosongin kertas ulangan gue pernah bro, pernah. Waduh. Cuma masih tengah-tengah juga gitu bro. Iya. Udah cukup guys ya. Oke, jadi kira-kira gimana nih bro? Apa tuh resepnya gimana nih kira-kira nih bro? Jadi istilahnya ya aku yakin guys ya, Bro Putra ini bukannya dia itu nggak pinter ya, tapi dia itu pinter banget karena aku apa ya, berguru sama dia gitu. Aku itu kenal sama dia itu ceritanya beberapa waktu yang lalu. Aku itu nge-DM dia gitu, bro, boleh nggak gue belajar tentang saham gitu, karena memang dari zaman dulu itu dia itu udah di dunia saham gitu guys. Dan aku nanya ke dia, dan thank you banget nih Bro Putra, lu mau ngajarin gue gitu. Wah, sama-sama. Justru pas lu DM gue kaget bro. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi kan kita kenal nih dari 7 tahun lalu kan di satu seminar. Nah cuman gue nggak tahu bahwa kan waktu itu gue ingatnya ada satu bocah gitu kan lu masih muda banget bro waktu itu. Ada satu bocah, Iya. Gue kenal, gue pernah inget duduk bareng seminar, tapi gue nggak tahu dia itu jadi seorang just no limit, kira-kira gitu loh bro. Jadi gue seperti kenal 2 orang berbeda. Ada satu orang yang di seminar, ada satu orang yang udah jadi seorang just no limit, dan gue tahu just no limit, tapi gue nggak tahu itu lu Justin sekarang gitu. Kira-kira gitulah. Nah pas lu DM gue kaget, kok lu bisa DM gue gitu kan? Terus lu cerita kita kenal. Nah disitulah gue bener-bener shock gitu. Wah ternyata gue udah kenal lu dari dulu sebenarnya. Itu kocak sih, lucu sih. Udah lama ya. Udah lama gitu. Iya. Jadi kita udah tahu lama. Dan ini mungkin ada fun fact nih guys ya, fun fact nih ya. Ini aku ceritain ya. Zaman dulu itu sebetulnya aku itu kayak benci gitu sama Putra ini guys ya, sama Bro Putra ini aku itu benci gitu. Jadi mungkin aku itu orangnya kan kompetitif gitu guys ya. Aku itu kompetitif, dan aku itu ngerasa kok ini ada anak muda di usia segini dia bisa dapat 1 miliar, aku nggak bisa gitu. Jadi aku benci sama dia gitu. Dan ya memang kalau orang hatinya busuk ya udah susah, makin susah bro waktu itu bro. Oke. Iya jadi itu maksudnya kalau misalnya kalian mau tahu ceritanya tuh guys, zaman dulu itu aku mungkin apa ya, merasa dia itu saingan aku gitu guys ya. Aku itu masih muda gitu kan, tapi aku nggak bisa kayak dia bisa gitu. Jadi aku itu dulu benci sama dia gitu. Nah, cuma kalau sekarang enggak ya bro ya. Enggak. Sekarang kan lu guru gua bro, sekarang enggak. Sama-sama belajar lah. Sekarang kita mabar ya kan. Jadi itunya bro. Apa tuh? Itunya guys ya. Masa lalunya. Jadi gimana aku bisa kenal Bro Putra gitu guys. Oke. Lu mau ceritain sekarang apa gimana nih bro? Boleh bro. Siap, gue udah siap. Oke. Kira-kira gimana nih? Maksudnya lu kan bisa apa ya istilahnya, bisa dapetin uang dalam jumlah besar di usia yang sangat muda gitu. Gue jujur kaget loh bro, maksudnya 15 tahun 100 juta gitu, gila sih. Itu SMA 1 guys, bayangin guys ya. SMA 1 berarti dia dapet 100 juta pertamanya gitu. Nah itu maksudnya resep-resepnya itu gimana sih gitu bro? Kira-kira maksudnya gue kan denger lu baca buku udah ratusan juga gitu kan. Iya. Kalau mungkin kita jabarkan ya untuk sesi yang kita kali ini di YouTube. Sebenarnya kalau menurut pengalaman gua itu ada 5 poin lah bro. 5 poin yang gua rasa 5 poin ya, penting banget gitu ya. 5 poin. Apa aja tuh bro 5 poin? Untuk anak usia muda yang harus diketahui lah, wajib diketahui kalau misalnya mau menghasilkan 100 juta pertama atau 1 miliar pertama gitu. Nah untuk yang pertama, ini sangat simple, tapi menurut penelitian yang gue pernah baca dari Harvard University, ternyata hanya ada 3% orang doang yang lakuin bro. Cuma 3% orang yang orang ngelakuin ini. Padahal simple. Nah, apa itu poin pertama? Dari 100 orang cuma 3 ya? Iya, 100 orang cuma 3. Yaitu orang yang benar-benar punya tujuan hidup, punya goal, punya satu master plan selama 10 tahun ke depan dengan sangat clear, dengan sangat jelas gitu.
Nah, ini kalau kita punya tujuan kan kita pasti mau ngejar itu kan bro. Kayak tadi lu cerita, lu bisa jadi top 5 di kelas lu, itu karena lu punya tujuan. Lu pengen ngejar cewek nih, ya kan? Cewek ini pinter. Nah, lu bener, jadi semangat belajar gitu loh. Akhirnya lu jadi top 5 di kelas lu. Gitu. Bener. Nah, jadi step pertama paling simpel adalah kita sebagai anak muda, mungkin usia masih belasan tahun, atau usia 20 tahun awal, kalau bisa kita punya goal minimal 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan kita pengen apa sih gitu? Kita pengen dikenal sebagai apa yang kita pengen punya perusahaan apa misalnya, kita pengen kerja di perusahaan apa, punya posisi apa. Nah itu harus kita tahu dengan sangat jelas di awal. Karena dunia itu kan diciptakan 2 kali. Pertama di pikiran kita, kedua di dunia nyata gitu. Jadi dunia pikiran kita, jadi kita set dulu, wah goal kita apa ya 10 tahun ke depan? Apa yang mau kita capai? Misalnya dulu gue pas 15 tahun, gue ingat banget, gue tulis goal, nanti pas gue usia 25, kan sekarang gue usia 26. Nah, jadi tahun kemarin, pas gue usia 25, gue pengen bisa married dengan wanita yang gue suka gitu kan, dengan hasil penghasilan gue. Gue pengen bisa married di private wedding di Bali gitu. Nah, puji Tuhan tercapai itu bro, pertama. Ya, terus dulu gue tulis, gue pengen bisa jadi penulis buku tentang investasi saham gitu. Gue pengen dikenal sebagai anak muda investor gitu loh, yang sukses gitu. Terus gue juga pengen waktu itu jadi venture capital. Nah, terus tercapai tuh. Kayak Han Ji Pyong ya bro ya. Kayak Han Ji Pyong. Nah, sebelum ada Han Ji Pyong lah waktu itu. Iya. Ya, jadi Iya. venture capital invest ke perusahaan-perusahaan startup. Nah, bersyukur sekarang udah invest ke 13 perusahaan. Terus apalagi ya? Pengen bisa beli rumah. Nah, waktu itu mimpi gue pengen punya rumah, ada kolam renang, ada liftnya. Nah, bersyukur banget tahun ini, awal tahun barusan beli gitu. Jadi, kalau kita punya satu tujuan goal jelas 10 tahun ke depan, dan kita pikirin terus gitu ya, gimana cara capainya, karena kita punya goal yang clear 10 tahun, nah kita bisa jalan menuju ke sana gitu. Nah, kalau lu gimana bro? Gue yakin lu juga pasti punya goal kan? Gue pernah dengar cerita lu pengen bisa beli Ferrari gitu kan, terus lu bisa beli gitu loh. Nah, dari muda gitu kan. Kalau gue sebetulnya ini sih bro, gue juga ada goal, cuman gue jujur kaget sih. Maksudnya lu itu bisa gitu ya di umur 15 tahun lu udah bisa punya goal sampai umur 25 gitu ya. Karena jujur aja gue umur 15 tahun itu ya, goal gue itu tau gak apa bro? Apa? Gue pulang sekolah harus main Dota. Oke. Aduh, dulu goal gue cuman gitu bro. Tapi banyak gak sih bro? Menurut gue banyak loh. Maksudnya gue pernah nanya teman-teman gue, maksudnya pas gue waktu kuliah gitu ya, gue nanya teman gue, impian lu apa bro? Gue nanya gitu kan. Ya nggak ada lah gue ngikutin arus aja lah, mengalir aja lah gitu. Maksudnya banyak yang kayak gitu, bener gak sih bro? Ya, memang itu sebenarnya mungkin karena mereka belum tahu dalam artian wah ternyata harus punya plan ya gitu. Karena menurut penelitian, orang yang punya goal yang sangat jelas 10 tahun ke depan, mereka punya kekayaan minimal 10 kali lipat bro, lebih besar dibandingkan orang yang nggak punya tujuan dari awal. Karena orang yang mengalir gitu aja, nggak usah mikirin dulu lah, kita ngalir aja. Yang namanya ngalir itu selalu dari atas ke bawah, ya kan? Air ngalir, pasti dari atas ke bawah. Iya. Nah, that's why menurut gue poin pertama ini penting banget bro. Harus punya goal secara jelas, clear, 10 tahun ke depan mau jadi seperti apa. Itu plan, itu poin pertama sih yang harus dimiliki di usia muda. Oke, nah itu penting banget tuh berarti guys ya. Karena memang apa tuh? Berarti lu udah ya apa yang lu dapat hari ini itu udah lu bayangkan dari 10 tahun lalu gitu berarti bro ya. Ya, jadi gue nggak merasa shock lah, nggak merasa shock. Kok tiba kan nggak mungkin misal kita lagi makan siang makan ketoprak, kita nggak mungkin tiba-tiba kaget kan? Kok gue makan ketoprak ya? Kan nggak mungkin. Kita pasti kita pikirin dulu kan. Iya. Nah, kita jadi makan ketoprak gitu ya. Nah, ketika gue achieve yang goal gue 25, ya gue nggak kaget. Tapi memang ya ini kerja keras gue selama jangka panjang, gue layak lah untuk mendapatkan kerja keras gue, hasil keringat gue gitu ya, itu layak gitu. Gitu. Iya.
Bener banget sih. Ini soalnya ada juga nih bro, maksudnya di kitab suci nih ya, dibilang apa tuh? Wah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, Berarti mantep. kurang lebih sama Markus itu bro ya? 12:24. Bener gak bro? Markus 11:24. Bener. Markus, iya. Kurang lebih sama berarti ya? Sama, ya. Dan itu memang diajarkan semua agama. Semua agama, bro. Dari ya Katolik, Kristen, Islam, semuanya. Kita harus percaya bahwa kita sudah mendapatkan di pikiran kita mengimani, ya kan? Dan kita melangkah dengan iman, gitu. Bahwa kita akan mendapatkan itu. Nah, itu menurut gua sangat penting sih. Itu sangat penting sih. Setuju banget guys ya. Iya. Jadi itu penting banget tuh poin pertama guys ya. Kira-kira nih bro, kalau misalkan lu nih 10 tahun lagi dari sekarang udah ada plan lagi belum bro? Misalkan tadi kan dari 15 ke 25. Betul. Nah kira-kira dari 25 ke 35 plan lu kira-kira apa nih bro? Ada bro. Mungkin bisa jadi gambaran juga gitu kan buat yang nonton gitu kan. Ada. Dan tentu apa tuh bro, kira-kira bro? Mungkin gue gak bisa ceritain detail, tapi 10 tahun ke depan tentu apa ya? Ya lu tau lah bro, ada lah. Kita pasti kan pengen melangkah ke apa ya? Mendaki gunung yang lebih tinggi dari sebelumnya kan? Gitu. Benar. Ya, cuman gue merasa jujur hari ini tuh gue baru mulai lah. Gue merasa baru mulai dengan sumber daya yang lebih baik, dengan networking, dengan sumber daya secara uang, company itu lebih baik. Karena pas gue mulai dulu 14-15, kan gue merantau ke Jakarta kan usia 16. Jadi dulu merantau ke Jakarta. Oh iya, lu merantau ya? Iya, gue merantau, gue belum punya teman, belum punya uang yang banyak gitu kan, belum punya networking di mana-mana. Nah, jadi gue merasa 10 tahun pertama gue itu, gue lagi mengumpulkan sumber daya lah. Gue mengumpulkan sumber daya, tapi yang benar-benar yang mau gue achieve itu sebenarnya 10 tahun ke depan. Gitu sih, itu plan gue gitu. Oke. Jadi lu udah ada ini ya, udah ada planning 10 tahun ke depan mau apa kira-kira bro ya? Ya, gue orangnya suka itu sih, suka mimpi di siang bolong, suka itu bikin plan gitu nanti apa nih yang mau gue achieve gitu kan? Iya. Ya, itu yang poin pertama bro. Ya memang ini sih pertama itu ya. Tapi memang benar guys, dia itu pas aku ketemu ya, maksudnya yang aku ngelihat di Indonesia waktu itu ya, anak muda yang paling sukses dan termuda menurutku aku itu ya dia gitu guys ya, karena nggak ada lagi waktu itu anak muda gitu itu bro. gimana coba gitu lah. Umur belasan bisa dapat 1 miliar gitu guys ya. Serius. Kalau sekarang mungkin ada bro, maksudnya belasan bisa dapat 1 miliar, maksudnya cuman maksudnya zaman 6 tahun 7 tahun lalu itu belum ada gitu bro. Ya lu gitu bro. Gak ada bro. Amin. Waduh, itu bersyukur lah bro, berkat Tuhan lah, berkat Tuhan. Ya, keren banget sih. Terus itu berarti langkah pertama ya. Berarti kalian kalau misalkan pengen dapetin 100 juta pertama kalian ya, kalian harus punya goal tuh guys ya. Mungkin kalian pengen punya goal apa, kalian bisa coba tulis di bawah juga di komen guys. Siapa tahu nanti kalau misalkan kalian ya setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi tiba-tiba ada goal kalian yang tercapai, kalian bisa ingat kalian pernah komen di video ini gitu guys. Bener gak bro? Benar. Benar. Iya, oke. Yang selanjutnya berarti apa nih bro selanjutnya? Nah, jadi yang pertama kan kita tentukan dulu. Nah, ini goal ini juga harus pikirin sih. Kalau bisa benar-benar 1 minggu kita berpikir apa sih goal yang benar-benar hati kita nyaman, kita memang suka, kita mau achieve itu gitu kan. Harus laser fokus lah. Fokus kayak laser gitu kan. Nah, itu yang pertama. Setelah kita tahu yang pertama, kita mau menuju kemana, maka yang kedua adalah kita harus bisa tahu apa sih yang pengen gue lakuin agar apa yang gue kerjakan ini bisa mendekatkan goal gue semakin dekat ke realitas gitu kan. Jadi yang kedua ini, poin kedua ini sangat penting untuk kita bisa menemukan diri kita sendiri bro. Menemukan diri kita sendiri, hati kita, atau kita masternya apa, jagonya apa, yang kita sangat enjoy juga kita lakuin. Nah, poin kedua ini menurut gue penting sekali.
Nah, itu jadi kita harus tahu diri kita gitu ya. Kita harus mengenal baik diri kita. Nah, untuk yang cara paling gampang untuk menemukan poin kedua, itu ada yang namanya ikigai, bro. Ikigai. Apa tuh, bro? Nah, ikigai itu adalah irisan dari 4 hal. Ya, ikigai adalah irisan dari 4 hal. 4 hal itu apa? Yang pertama adalah apa yang kita sukai. Itu yang pertama. Nah, apa yang kita sukai pertama gitu ya. Iya, kalau kita bicara bekerja, kerja itu ada 2 macam. Bekerja yang kita kerja, kita nggak suka, kita dapat uang, ya kan? Yang kedua, kita kerja, kita suka, dan kita dapat uang. Nah, kalau kita bisa pilih, yang pertama yang kedua, ya kalau bisa pilih, kita pilih yang kedua dong, ya kan? Sama-sama kerja, sama-sama dapat uang, tapi ada satu yang nggak suka, ada satu yang suka. Nah, kalau bisa yang suka. Nah, gue yakin hari ini, lu, Bro Justin, bisa sampai hari ini, tentu lu enjoy dengan apa yang lu kerjakan, kan? Lu suka gitu, apa yang lu kerjakan, terus lu masukin di YouTube, ya hari ini jadi sampai hari ini gitu. Kalau enggak kan sangat susah untuk membuat kita bisa lakuin setiap hari. Nah, konteksnya gue juga sama. Gue dari muda, gue sangat suka bisa jadi investor seperti Warren Buffett. Gue terinspirasi dari Warren Buffett, pengen jadi investor. Jadi gue lakuin terus, bro, sampai sekarang. Dan gue enjoy. Itu mimpinya gue gitu. Nah, jadi yang pertama, kita harus tahu yang gue benar-benar suka apa sih. Nah, itu yang pertama. Nah, poin kedua, kita harus tahu ya. Harus tahu. Nah, poin kedua ini penting nih. Ini semuanya harus satu kesatuan, ya. Harus semuanya di checklist gitu. Pertama, apa yang kita suka. Yang kedua adalah, apakah kita menguasai hal itu? Yang kedua. Oh, menguasai hal itu atau tidak gitu yang kedua ya. Bisa aja kita suka, tapi kita nggak kuasai, bro. Oh, iya, bener ya? Bener. Nah, jadi kedua kita harus kuasai. Harus benar-benar kita masterin itu. Sampai kita jadi paling jago di bidang itu, kalau bisa gitu. Yang kedua. Yang kedua ya. Ya, misalnya ahli apa enggak gitu ya. Misalnya gue sangat suka main game, main Mobile Legends. Kan kita pernah main bareng tuh Mobile Legends. Tapi gue nggak kuasai, bro. Gue nggak kuasai. Udah banyak banget orang yang jago. Gue nggak kuasai. Nggak mungkin gue bisa sampai ikut turnamen dan lain-lain. Contoh ya. Nah, jadi... paham. Nah, yang kedua ini harus latihan. Harus belajar. Ya kan? Harus... supaya jadi ahli gitu ya. Sampai jadi ahli gitu. Jadi harus suka, harus ahli. Yang kedua. Nah, ada yang ketiga. Suka dan ahli. Ketiga apa nih, bro? Yang ketiga ini, ada uangnya nggak? Itu. Oke. Ya kan? Ada duitnya nggak gitu ya ujung-ujungnya ya? Iya, jangan sampai kita suka, kita jago. Bener. Tapi nggak ada duitnya, bro. Buat apa gitu kan? Sia-sia itu ya. Sia-sia ya. Misalnya, ya. Misalnya, gue nggak tahu sekarang anak-anak muda masih main ini nggak ya? Dulu pas gue kecil, ada yang namanya main kelereng, ya kan? Nggak bisa ada kelereng nih. Misalnya gue suka main kelereng, dan gue jago banget main kelereng, gitu. Tapi nggak ada duitnya, gitu. Nah, itu juga percuma, gitu. Jadi harus yang kita suka, kita kuasain, ada duitnya. Nah, ada yang keempat nih, bro. Poin keempat. Jadi yang pertama, setelah tahu apa yang kita suka, kita tahu apa yang kita jago, yang kita master. Terus kita harus ada uangnya, ada duitnya. Baru keempat, harus bisa dibutuhkan sama dunia, bro. Dibutuhkan sama orang banyak. Dibutuhkan orang banyak gitu ya. Iya, jadi misalnya, misal gua dulu pengen banget jadi investor saham atau investor ke perusahaan startup gitu kan. Nah, terus gue juga ngerti caranya, ada yang namanya kekuatan 10.000 jam, gue udah belajar terus. Terus juga ada uangnya. Nah, yang keempat adalah ini bisa dibutuhkan banyak orang juga. Orang sangat tertarik bisa jadi seperti itu juga. Jadi ketika misalnya gue sharing soal itu, sharing di YouTube atau gue nulis buku, ada yang pengen bisa belajar ke arah sana juga gitu. Bermanfaat jadi gitu ya. Jadi bisa jadi bermanfaat juga untuk banyak orang gitu. Jadi hasil karya kita itu bisa bermanfaat lah banyak orang. Nah, itu empat itu sih, bro, untuk ikigai. Jadi kalau teman-teman yang nonton ada yang bingung, aduh gue bingung nih, gue harus ngapain gitu kan. Nah, minimal tepungan 4 hal tadi. Gitu. Contoh ya, bro ya. Contoh ya. Misalnya ada orang yang jago masak atau jago suka banget dengan videographer, sinematik atau apa gitu kan. Terus dia suka ngelukis atau apa. Nah, itu harus suka. Harus kuasain banget, jago banget, ya kan? Iya. Nah, terus harus bisa ngasilin uang di sana, entah itu masukin YouTube, misalnya tulis buku tentang masak, ya kan? Ngajarin orang tentang masak makanan sehat, ada bikin bukunya juga. Share di YouTube, dapat AdSense kan bisa juga kan? Jadi 4 poin itu bisa masuk semua gitu ya?
Ya, kalau 4 poin itu bisa masuk semua, kita jalanin gitu. Sampai jadi yang terbaik lah gitu. Iya. Itu keren banget sih. Nah, itu poin kedua, bro. Keren banget sih. Iya. Tapi banyak loh, bro. Maksudnya gue nemuin itu banyak orang yang maksudnya apa ya? Kadang-kadang maksudnya nih ya, mereka itu maksudnya mereka ngelihat nih misalkan nih ada Cristiano Ronaldo, dia itu sukses main bola. Nah, tapi banyak orang itu ikut-ikutan pengen main bola, dapat duit gitu. Banyak kan yang kayak gitu, bro. Nah, menurut lu gimana tuh kalau kayak gitu, bro? Maksudnya di dunia game juga sama nih, banyak nih menurut gue nih, maksudnya banyak orang ngelihat misalkan gue dapat duit nih, ya kan? Di gara-gara main game. Nah, tapi kalau menurut gue sih tidak semua orang bakal di situ gitu. Maksudnya tidak semua orang memang bakal ada yang bisa juga dapat uang dari dunia game. Tapi tidak semuanya, benar gak sih, bro? Menurut tuh gimana tuh, bro? Maksudnya banyak orang yang mindsetnya kadang-kadang keliru tuh. Menurut gue ya, maksudnya mereka ngelihat main game dapat duit, nah mereka main game terus jadinya. Nah, itu gimana menurut tuh, bro? Iya, betul. Makanya memang makanya poin kedua ini kan tentang menemukan diri sendiri, ya kan? Iya. Jadi misalnya pas gue kecil, gue juga punya mimpi, mimpinya aneh-aneh gitu. Karena kan kita kayak mimpi aja kan, pengen jadi apa, pengen itu. Nah pas gede baru kita sadar, penting ya 4 hal ini, jangan cuma suka, tapi kita harus pelajari, bisa nggak ya kita jadi yang terbaik, minimal jadi top 3. Bisa jadi terbaik, bisa nggak gitu kan? Kira-kira kalau kita pelajari terus gitu ya? Iya. Kita ketika misalnya ngomongin soal mau jadi kayak lu gitu kan, YouTuber. Nah, gue jago nggak gitu? Gue bisa bikin konten yang menarik nggak? Bisa bikin orang lucu nggak gitu? Kalau kita ternyata nggak bisa, sangat kaku dan lain-lain, ya berarti mungkin memang nggak jago di sana. Berarti skillnya nggak ada untuk bisa bikin konten yang entertain orang gitu misalnya. Oke. Nah, kan kita pasti punya banyak yang kita suka kan? Nggak cuma 1-2 hal, pasti bisa suka banyak. Bener. Nah, kita cari mana yang memang bisa beririsan dengan 4 poin tadi semuanya. Iya. Nah, dan kita fokus ke sana, bro. Benar-benar fokus sampai jadi yang terbaik gitu. Jangan apa ya, jangan panas-panas tai ayam lah bahasanya, bro. Bener sih, bener. Ini keren banget sih. Gue belajar sih, bro, ini. Gue belajar dari yang lu ceritain ini. Karena kenapa? Lu mau apa? Kalau lu kan memang lu udah jalanin, bro. Yang gue udah sampaikan kan lu udah menjalankan itu kan. Sampai sekarang cuman gue baru sadar, bro. Maksudnya gue baru sadar bertahun-tahun ada poin seperti itu. Iya. Dan gue kepikiran, bro. Maksudnya sekarang ini bahkan ya orang makan aja bisa dapat duit gitu, benar gak, bro? Orangnya suka makan, mungkin dia bisa dapat duit. Betul. Iya ya kan? Itu sekarang gak gampang sih. dengan... Makan itu gak gampang, bro. Makan itu gak gampang sih, bro. Oh iya, gak gampang. Gak semua orang bisa lah. Iya, benar. Iya. Tapi kalau memang kita punya karakter yang unik, orang lihat lucu atau apa, pembawaan kita ada karakter yang unik itu, ya bisa jadi bisa gitu. Iya. Makanya poin menemukan diri sendiri itu menurutku penting banget sih. Iya, penting bener. Kita harus sadar betul gitu. Gift-nya kita apa ya? Kita yang kita enjoy, kita suka, kita juga talent di sana, dan kita mau kerja keras, enjoy, komitmen, itu apa gitu. Nah, karena itu yang akan membuahkan hasil, bro, dalam jangka panjang. Gitu. Nggak setiap orang sama soalnya, bro ya. Nggak setiap orang, maksudnya dia bisa mencapai terbaiknya itu nggak setiap orang bidangnya sama, bener nggak sih? Betul, nggak semua orang sama. Iya. Nah itu berarti kalian kalau pengen, ya kalian mungkin kalau misalkan nonton ini belum mendapatkan 100 juta pertama kalian pengen dapetin, ya itu caranya gitu ya. Cuma nih, bro, menurut lo nih, bro ya, gue kan kemarin abis nonton, lu mungkin nonton juga tuh di videonya apa tuh, Pak Tahir. Nonton gak lu, bro? Pak Tahir, iya. Gue nonton, iya. Di situ kan dibilang gitu nih, bro. Apa tuh? Di situ kan dibilang. Betul. Yang kerja itu jangan apa tuh? Passion, jangan karena passion. Iya, itu bro. Jangan passion gitu ya kan? Maksudnya kalau kerja dengan passion itu katanya level paling bawah, dia bilang, benar gak, bro? Gitu, dia bilang kan ya. Setuju banget. Nah, maksudnya gue jujur sama lu nih, bro ya. Gue jujur sama lu nih. Gue ngerasain sih apa yang Pak Tahir itu bilang. Gue sempet berada di titik ya, gue bekerja dengan seperti itu. Gue itu bener-bener ya mungkin kalau 100 juta dapat gitu, bro ya. 100 juta pertama dapat gitu, bro ya.
Nah cuma gue pernah sih mut-mutan kayak gitu bro. Gue kalau gue mau bikin video ya udah gue bikin, kalau nggak mau ya udah gue nggak bikin. Oh, oke. Menurut tuh gimana kalau kayak gitu bro? Maksudnya kan Pak Tahir bilang kayak gitu. Nah tapi gue juga setuju nih sama lo yang bilang kita harus nemuin kayak gitu juga. Gue jadi ada. Itu gue sangat setuju. Kalau untuk yang Pak Tahir katakan, gue sangat setuju. Dia mengatakan level terendah orang bekerja itu karena passion. Oke, ya kan? iya. Karena soal diri sendiri. Itu gue setuju. Tapi memang tadi yang dari gue bahas ada 4 irisan itu, kalau bisa pilih 3 di antara 4 gitu ya. 3 dari antara 4 itu adalah passionnya kita keluarin bro. Jadi bukan soal kan ada 4 poin, ya kan? Oke. Kalau kita bisa pilih 3 dari 4, kita pilih 3, satu lagi yang kita singkirkan adalah mengenai yang apa yang kita sukai gitu. Jadi yang memang bisa menghasilkan uang, bisa kita jago, dibutuhkan orang, dan bisa jago. Walaupun kita nggak sukai gitu ya. Walaupun kita nggak sukai. Nah karena kalau menurut Pak Tahir kan level tertinggi dalam bekerja itu adalah vision kan. Visi ya. Kita punya visi yang long term, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Oh iya benar. Seperti apa gitu kan. Nah itu juga terjawab di poin 4 poin ini, yaitu yang mengenai misi tadi bro, misi yang soal apa yang dunia butuhkan. Iya. Gitu. Oke, paham. Tapi yang gue tangkap nih bro ya, mungkin kalau misalkan kita, kalau yang gue tangkap dari yang lu bilang, mungkin kalau misalkan kan ada 4 poin tuh. Yes. Terkadang mungkin kalau misalkan kita mau ngikutin 4 poin semua, mungkin kita bisa dapatnya lebih kecil dibanding kita ngikutin 3 poin doang, bener gak sih bro? Iya gak sih? Mungkin ya. Bisa juga. Karena kadang-kadang yang kita suka bisa menghasilkan lebih kecil dibanding yang gak kita suka, bener gak bro? Iya, betul. Kalau lu lebih pilih mana kalau lu? Dan kenapa? Kalau gue boleh jujur, gue akan pilih yang menghasilkan mana yang paling besar, walaupun gue nggak suka. Oh, oke. Kalau gue, karena pertama, yang penting apa ya, kita belum tentu bisa ngasilin uang dulu banyak apa. Ini kalau kan prinsip orang beda-beda. Bener banget. Ini kalau prinsip gue aja sih. Iya. Setelah kita memang sudah punya uang yang cukup lumayan banyak, kita mau jalanin apa yang kita lebih suka, ya silakan aja. Jalanin sesuai passion. Paham. Jadi istilahnya, lu dapetin duit dulu supaya nanti lu bisa bekerja dengan apa yang lu suka ke depannya gitu ya. Ya, setelah itu gue suka apa, gue kerjain, ya nggak apa-apa. Kan uang gue udah banyak. Gitu kan? Iya. Jangan sampai kita kerjain yang kita suka dulu, nggak dapat duit, nanti ujung-ujung kita harus kerjain nggak kita suka, gitu ya bro ya. Betul. Kalau cashnya kita bisa pilih, ada opsi. Bener. Tapi kalau ternyata memang yang kita suka ini bisa ngasilin uang banyak, ya udah kita gaskan aja. Iya itu enak gitu banget kan? sih. Ya gue bersyukur banget sih bro. Itu enak banget. Gue bersyukur banget sih. Maksudnya gue bisa main game, dapat duit. Lu bisa nganalisa saham, dapat duit gitu kan, investasi, invest, dapat duit. Ya, itu gue juga enjoy ya? Gue bersyukur juga. Gue bersyukur juga. Iya. Betul. Sekarang gue juga ini bro, bersyukur bro, gara-gara ya diajarin nih guys ya sama guru gitu guys ya. Jadi ya tapi sebetulnya gue juga suka loh bro, ngumpulin data-data gitu bro. Data-data gitu gue juga temen gitu. Oh berarti bagus tuh. Lu enjoy ngumpulin data perusahaan, mana yang bagus, terus kita invest gitu kan? Ya enjoy sih bro, cuman lebih enjoy main game sih bro, jujur aja bro. Oh iya, gue juga lebih enjoy main game. Oke. Itu apa tuh, aku juga belajar banyak sih guys. Ini dari Bro Putra ya. Karena ya itu maksudnya kalau aku jujur tanpa disadari gitu ya, aku mungkin dari 4 poin itu ya aku melakukan. Cuman ya bener banget sih. Nanti kalian harus ikutin tuh poin-poinnya, apa yang kalian suka. Terus apa yang kalian bisa menjadi paling ahli di sana. Terus bisa menghasilkan uang apa enggak. Dan yang terakhir apa tadi ya bro? Dunia butuhkan itu enggak? Gitu. Nah iya orang-orang butuh itu apa enggak? Oke. Iya, apa kita dibutuhkan gitu kan? Gue jadi mikir lagi bro, orang-orang itu nonton video gue itu kenapa gitu ya? Gue jadi mikir bro, gara-gara lu ngomong gitu bro. Kan bisa juga ini kan entertainment kan bro? Iya, orang nonton sih. lu pulang habis kerja seneng gitu nontonnya, ikuti gameplaynya lu gitu. Bener. Oke guys, jadi itu poin 2-nya. Jadi aku bener-bener belajar banyak hal sih. Aku bener-bener thank you banget nih sharing dari Bro Putra. Cuma ini belum selesai guys ya. Masih ada 3 poin lagi.
ya buat kalian bisa dapetin 100 juta pertama, bahkan bisa miliaran atau puluhan miliar ke depannya gitu guys ya. Nah, buat kalian yang penasaran, ketiga, keempat, sama kelimanya itu apa aja, kalian tonton di channelnya Bro Putra. Bener gak bro? Boleh. Kebetulan ada buat YouTube channel juga. Terinspirasi juga nih dari Bro Justin nih. Bisa sharing-sharing di sana. Iya, nanti kalian tonton di sana guys ya. Karena ya poin ketiga, keempat, kelima ini lebih penting lagi pastinya guys. Dan jangan lupa guys ya, di-subscribe channelnya Bro Putra ya. Karena aku dengar guys ya, di 100.000 subscribers itu dia bakal ada video spesial. Bener gak bro? Betul bro, betul. Cuman nanti di bulan ini ya, di bulan Desember ya? Yes. 100.000 di bulan Desember ya? Iya, di bulan Desember. 2020. Cuman apa? Lu bilang apa bro? Tadi apa bro? Nanti untuk video itu akan diinfokan di Instagram atau di YouTube nanti bro. Nanti akan buat. Oke. Kebetulan di Instagram, di YouTube sekarang kan gue udah buat ada yang namanya Sekolah Anak Muda Miliarder 10 episode. Jadi belajar cara ngolah uang gimana. Jadi kalau teman-teman mau nonton yang sudah ada, bisa nonton itu. Ya. Bener. Itu bagus banget juga. Gue udah nonton juga tuh. Wah, thank you juga tuh guys. Ya. Bener. Nanti gue pengen bikin yang baru lagi bro, yang series terbaru. Tapi setelah nanti tercapai itu yang 100.000 tadi. 100.000 itu ya. gitu. Oke, 100.000 di Desember 2020. Ayo guys ya. Jadi ya aku doain semoga kalian yang nonton ini ya bisa tercapai impian kalian, mengumpulkan 100 juta pertama kalian atau 1 miliar pertama kalian, asalkan uangnya kalian mau gunainnya dengan baik gitu ya. Betul. Oke. Ya udah, kita ketemu lagi di videonya Bro Putra. Oke, langsung cek di deskripsi aja. Oke, linknya guys. Thank you Bro Putra. Thank you bro, thank you semuanya. Ya, kebanyakan orang itu biasanya kerja dapat uang, ya udah uangnya habis aja tiap bulan bro. Jadi tidak ada investasi, tidak ada persiapan buat pensiun ke depannya, pensiun kaya ke depannya gitu. Ketika aku seumur segitu, ya aku nggak tahu tentang hal ini gitu guys ya. Dan ya semoga kalian yang nonton ini ya benar-benar bisa mempraktekkan inilah. Pasti bisa dapetin 100 juta pertama ya bro. Untuk teman-teman masih muda, benar-benar harus bisa manfaatin waktu kita dengan sangat baik. Lakuin sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai nanti pas usia 50-60 kita baru menyesal gitu loh bro. Akhirnya dengan sangat komitmen, punya gaji, punya income, 70% bro dari gaji mereka diinvestasikan, bayangin. Nggak gampang loh itu. Setelah digulung-gulung terus, 3 tahunan tiba-tiba jadi miliaran.